Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe ya. Tentu bagi yang belum pernah subscribe video saya dan like. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, khususnya tentang indikator pemenuhan relatif atau IPR untuk sekolah luar biasa /madrasah luar biasa, yaitu IPR 1 sampai dengan 10. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa indikator pemenuhan relatif atau nanti akan kita sebut saja dengan IPR merupakan sejumlah data atau informasi yang dibutuhkan terutama berkaitan dengan ketenagaan dan prasarana pendidikan. Data atau informasi ini boleh ada dan boleh juga tidak ada, karena itu dia disebut pemenuhan relatif. Namun, data atau informasi ini akan diberi penilaian oleh sistem dengan bobot 15% dari nilai akreditasi secara keseluruhan. Data-data dan informasi tentang IPR ini ditarik atau diambil secara otomatis oleh aplikasi Band SM Pusat dari Dapodik sekolah atau dari EMIS madrasah yang bersangkutan. Pembicaraan kita bertujuan untuk mengingatkan sekolah atau madrasah, dalam hal ini operator Dapodik atau operator EMIS, agar mereka memastikan bahwa data dan informasi tentang IPR ini telah diperbarui atau telah diupdate dan telah diunggah atau diupload ke Dapodik atau EMIS. Dengan memahami data atau informasi yang merupakan bagian dari IPR ini, maka sekaligus kita akan mengenali level dan capaian relatifnya. Meskipun data IPR ini diambil secara otomatis dari Dapodik atau EMIS, namun ada baiknya juga sekolah atau madrasah menyiapkan print out data tersebut, karena bisa saja data itu dibutuhkan oleh asesor untuk diverifikasi. Karena itu, kita akan lakukan 3 langkah yang hampir sama dengan langkah-langkah menganalisis butir kinerja. Langkah-langkah kita dalam memahami butir-butir IPR ini adalah: pertama, pahami butir IPR dan aspek-aspeknya. Kedua, dalami perbedaan capaian relatif pada setiap level. Dan ketiga, tentukan dokumen dan bukti capaian relatif yang dibutuhkan. Untuk sekolah luar biasa /madrasah luar biasa, terdapat 10 jenis IPR-nya yang dibutuhkan. Pertama adalah kualifikasi akademik guru, kedua sertifikat pendidik, ketiga kesesuaian mengajar, keempat kepala tenaga administrasi, kelima guru keterampilan, keenam kepala perpustakaan, ketujuh jumlah siswa per rombongan belajar, kedelapan daya listrik yang dimiliki sekolah, ke-9 ruang pembelajaran khusus dan ruang penunjang, ke-10 jumlah WC atau jamban. Bapak dan Ibu warga sekolah luar biasa dan madrasah luar biasa yang saya hormati, mari kita cermati butir IPR nomor 1, yaitu kualifikasi akademik guru minimum sarjana (S1) atau diploma 4 (D4). IPR yang akan dinilai adalah kualifikasi akademik guru, yaitu minimum sarjana (S1) atau diploma 4 (D4). Artinya akan dihitung jumlah guru di SLB
MLB tersebut yang sudah berpendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma 4 (D4). Kalau kualifikasinya melebihi dari itu, misalnya sudah magister atau malah sudah doktor, itu akan lebih baik. Yang dihitung itu semua guru yang mengajar di sekolah atau madrasah tersebut, baik guru itu ASN atau PNS, ataupun guru yayasan, ataupun guru honorer. Artinya, semua guru yang bertugas mengajar yang tertuang dalam SK pembagian tugas dan tentunya juga sudah terdaftar di Dapodik atau EMIS. Nah, baru kita lihat capaian relatifnya. Data pada IPR 1 ini kan bersifat kuantitatif. Cara menghitungnya adalah dengan presentase, yaitu dengan menghitung jumlah guru yang sudah memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4 dibagi dengan jumlah guru yang mengajar di sekolah atau madrasah tersebut, lalu dikalikan 100. Dari level dan capaian relatif IPR 1 ini dapat kita ketahui bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika 90% atau lebih atau bisa sampai 100% guru-gurunya telah berpendidikan S1 atau D4. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika jumlah guru yang sudah berpendidikan S1 atau D4 berkisar antara 80% sampai kurang dari 90%. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika 70% sampai kurang dari 80% gurunya yang sudah berpendidikan S1 atau D4. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika jumlah guru yang sudah berpendidikan minimal S1 atau D4 kurang dari 70%. Baiklah, kita lanjut ke langkah ketiga. Dokumen yang diperlukan untuk IPR 1 ini tentu daftar nama guru beserta kualifikasi pendidikannya, tentu dilengkapi dengan fotokopi ijazah. Baik Bapak dan Ibu warga SLB dan MLB yang saya hormati, kita cermati butir IPR nomor 2, yaitu guru yang memiliki sertifikat pendidik. IPR yang akan dinilai adalah jumlah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Artinya, dihitung jumlah guru yang mengajar di sekolah atau di madrasah tersebut, dihitung berapa jumlah yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Baik guru itu ASN atau PNS, ataupun guru yayasan, ataupun guru honorer. Nah, dengan data itu kita bisa melihat capaian relatifnya bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika 85% atau lebih atau bisa sampai 100% guru yang mengajar di SLB atau MLB tersebut telah memiliki sertifikat pendidik. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berkisar antara 70% sampai kurang dari 85%. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berkisar antara 55% sampai kurang dari 70%. Dan terakhir tentu, sekolah atau madrasah hanya akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik kurang dari 55%. Nah, dokumen yang dibutuhkan untuk IPR ini tentu daftar nama guru disertai data kepemilikan sertifikat pendidik dan dilengkapi dengan fotokopi sertifikat pendidiknya. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita cermati butir IPR nomor 3, yaitu guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Artinya,
guru yang diberi tugas mengajar di SLB atau MLB tersebut memegang atau mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, baik guru itu ASN ataupun PNS atau guru yayasan ataupun guru honorer. Nah, langkah berikutnya, dengan data itu kita bisa melihat capaian relatifnya. Cara menghitungnya juga mudah. Jadi sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika guru yang mengajar di sekolah atau di madrasah tersebut 85% atau lebih sampai 100% sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika 70% sampai kurang dari 85% guru yang mengajar yang sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika jumlah guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya itu berkisar antara 55% sampai kurang dari 70%. Dan keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika jumlah guru yang mengajar yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya itu kurang dari 55%. Nah, dokumen yang dibutuhkan untuk IPR ini tentu satu, daftar nama guru disertai data kesesuaian tugas dengan latar belakang pendidikan dan ditambah dengan SK pembagian tugas. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita lihat butir IPR nomor 4, yaitu sekolah atau madrasah memiliki kepala tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Syarat dan ketentuannya adalah: 1. Kepala tenaga administrasi itu memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun, atau kualifikasi pendidikannya minimal diploma 3 tapi dengan pengalaman kerja sudah minimal 8 tahun. Dan persyaratan kedua, dia memiliki sertifikat. Nah, kita lihat capaian relatifnya. Dari IPR 4 ini, capaian relatifnya adalah sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 jika kepala tenaga administrasi, jadi kepala tenaga administrasi bukan pejabat eselon, boleh saja dia berpendidikan S1 dengan pengalaman minimal 4 tahun, atau pendidikannya diploma 3 tapi sudah punya pengalaman minimal 8 tahun dan memiliki sertifikat. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika kepala tenaga administrasi itu sudah berpendidikan S1 cuma pengalamannya baru berkisar 2-3 tahun. Jadi kalau di level 4 pengalamannya minimal 4 tahun, atau pendidikannya diploma 3, pengalaman kerjanya kurang dari 5-7 tahun dan memiliki sertifikat. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika kepala tenaga administrasi sudah berpendidikan S1, berpengalaman minimal 4 tahun, atau berpendidikan diploma 3 dengan pengalaman 8 tahun tetapi tidak memiliki sertifikat. Jadi bedanya dengan level 4 adalah pada kepemilikan sertifikat. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika kepala tenaga administrasi itu sudah berpendidikan S1 cuma pengalaman kerjanya 2-3 tahun, atau pendidikannya baru diploma 3 dengan pengalaman kurang dari 5-7 tahun dan tidak memiliki sertifikat, atau kepala tenaga administrasi itu pendidikannya di bawah diploma 3. Dokumen yang dibutuhkan untuk IPR nomor 4 ini tentu adalah SK atau surat tugas selaku kepala tenaga administrasi, fotokopi ijazah, dan fotokopi sertifikat yang dimilikinya.
Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke IPR nomor 5. Itu sekolah atau madrasah memiliki guru keterampilan dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan seorang guru adalah berpendidikan minimal S1 dan memiliki sertifikat. Nah, dari capaian relatif butir IPR nomor 5 ini dapat kita lihat bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika guru keterampilan itu sudah berpendidikan S1 dengan pengalaman minimal 4 tahun dan memiliki sertifikat. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika guru keterampilannya itu sudah berpendidikan S1 cuma pengalamannya baru 2-3 tahun dan memiliki sertifikat. Jadi bedanya dengan level 4 adalah pada pengalaman. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika guru itu sudah berpendidikan S1 tapi tidak memiliki sertifikat. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika guru keterampilan itu pendidikannya diploma 3. Nah, dokumen yang dibutuhkan untuk IPR nomor 5 ini tentu SK pembagian tugas, fotokopi ijazah guru tersebut, dan fotokopi sertifikat pendidiknya. Baik Bapak dan Ibu warga SLB dan MLB yang saya hormati, kita pindah ke IPR nomor 6, yaitu sekolah atau madrasah memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Syarat dan ketentuannya itu adalah kepala perpustakaan itu berasal dari jalur pendidik atau guru, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun, atau boleh juga diangkat dari jalur tenaga kependidikan atau bukan guru, memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma 2 dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun, dan persyaratan kedua memiliki sertifikat sebagai pustakawan. Nah, kita lihat langkah kedua, kita coba dalami capaian relatif dari IPR 6 ini, yaitu sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika kepala perpustakaan itu diangkat dari jalur pendidik atau guru, berpendidikan minimal S1 atau diploma 4 dengan pengalaman minimal 3 tahun, atau dari jalur tenaga kependidikan dengan pendidikan minimal diploma 2 dan pengalaman minimal 4 tahun, memiliki sertifikat sebagai pustakawan. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika kepala perpustakaan itu berasal dari guru dengan pendidikan S1 atau diploma 4 dengan pengalaman minimal 1-2 tahun. Jadi beda dengan level 4 tadi pada pengalaman. Kalau level 4 pengalamannya 3 tahun, level 3 pengalamannya baru 1-2 tahun. Atau boleh juga dari jalur tenaga kependidikan dengan pendidikan minimal diploma 2, pengalaman kerja berkisar antara 1-3 tahun, dan memiliki sertifikat pustakawan. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika kepala perpustakaan itu diangkat dari jalur pendidik atau guru, pendidikan S1 atau D4, pengalaman sudah 3 tahun minimal, atau dari jalur tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan diploma 2, pengalaman minimal sudah 4 tahun, tetapi tidak memiliki sertifikat sebagai pustakawan. Di bedanya dengan level 4 adalah pada kepemilikan sertifikat pustakawan. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika kepala perpustakaan itu diangkat di luar ketentuan level 2, level 3, dan level 4. Nah,
dokumen yang dibutuhkan untuk IPR nomor 6 ini tentu SK atau surat tugas sebagai kepala perpustakaan, fotokopi ijazah, dan fotokopi sertifikat pustakawan. Baik Bapak dan Ibu warga SLB dan MLB yang saya hormati, kita lihat IPR nomor 7 yaitu jumlah rombongan belajar. Nah, jumlah rombongan belajar di SLB atau MLB ini kan sudah diatur paling banyak satu rombel itu 8 orang siswa. Jumlah minimalnya kan tidak ditentukan. Nah, dari jumlah siswa per rombongan belajar ini, maka sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika jumlah siswa per rombongan belajar itu maksimum 8 orang siswa. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika jumlah siswa per rombel itu berkisar antara 9 atau 10 orang siswa. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika jumlah siswa per rombelnya sebanyak 11 atau 12 orang siswa. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika jumlah siswa per rombongan belajarnya melebihi dari 12 orang. Jadi 13 orang atau lebih. Nah, dokumen yang dibutuhkan untuk IPR nomor 7 ini tentu daftar nama siswa setiap rombongan belajar. Baik Bapak dan Ibu warga SLB dan MLB yang saya hormati, kita lihat IPR nomor 8 yaitu sekolah atau madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan. Kecukupan kebutuhan ini tidak ada ketentuannya, tetapi akan berpengaruh. Kita lihat pada capaian relatifnya bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika SLB atau MLB itu memiliki listrik dengan daya 1300 watt atau lebih. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika SLB atau MLB itu memiliki daya listrik 900 watt. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika SLB atau MLB itu daya listriknya hanya 450 watt. Keempat, SLB atau MLB itu akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika tidak memiliki aliran listrik. Nah, dokumen yang dibutuhkan ya sederhana saja, yaitu tanda bukti atau resi pembayaran rekening listriknya. Baik Bapak dan Ibu warga SLB dan MLB yang saya hormati, kita pindah ke IPR nomor 9 itu ruang pembelajaran khusus dan ruang penunjang. Artinya SLB atau MLB itu harus memiliki ruang pembelajaran khusus dan sejumlah ruang penunjang. Ruang penunjang yang dimaksud antara lain adalah terutama ruang kepala sekolah, ruang majelis guru, ruang administrasi, ruang UKS, ruang bimbingan dan konseling, tempat ibadah, dan ruang OSIS. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang pembelajaran khusus adalah ruang belajar sesuai dengan ketunaan siswanya. Nah, sekarang kita lihat capaian relatifnya bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika SLB atau MLB itu memiliki ruang pembelajaran khusus yang digunakan sesuai jenis ketunaannya. Jadi sesuai dengan jenis ketunaannya. Kalau SLB itu memiliki 3 jenis ketunaan, dia memiliki 3 pula ruang pembelajaran khusus dan memiliki ruang penunjang yang terdiri atas ruang kepala SLB atau MLB, ruang guru, ruang administrasi, ruang UKS, ruang bimbingan dan konseling, tempat ibadah, dan ruang OSIS. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3
jika SLB atau MLB tersebut memiliki ruang pembelajaran khusus sesuai jenis ketunaannya yang dapat digunakan bersama. Jadi digunakan bersama, dan ruang penunjang, ruang kepala SLB, ruang guru, ruang administrasi, tempat ibadah, dan memiliki 2 ruang di antara ruang UKS, ruang BK, atau ruang OSIS. Jadi hanya di antara 3 itu yang dimiliki hanya 2. Boleh ruang UKS dan ruang OSIS saja, atau ruang BK dan ruang OSIS, atau ruang UKS dan ruang BK saja. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika SLB atau MLB tersebut memiliki ruang pembelajaran khusus sesuai dengan jenis ketunaannya yang dapat digunakan bersama dan memiliki maksimum 3 ruang penunjang. Jadi ruang penunjang tadi kan ada 7, jadi dia hanya memiliki 3, maksimum 3. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 jika tidak memiliki ruang pembelajaran khusus. Jadi mungkin ruangnya bersama saja, dan bergabung beberapa siswa dengan ketunaan yang berbeda. Dokumen yang dibutuhkan untuk IPR nomor 9 ini tentu adalah data ruangan penunjang dan ruang pembelajaran khusus yang dimiliki SLB atau MLB tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke IPR nomor 10, yaitu sekolah atau madrasah memiliki WC atau jamban. Nah, WC atau jamban yang dibutuhkan untuk SLB atau MLB ini tentu dengan ketentuannya adalah 1. SLB itu memiliki lebih dari 2 unit WC atau jamban. Jadi 1 SLB itu atau MLB itu memiliki 2 unit WC atau jamban. Kemudian ada jamban atau WC yang disediakan untuk siswa tunagrahita dan atau siswa tunadaksa. Dan ketiga, ada WC atau jamban untuk siswa yang berkebutuhan khusus termasuk pengguna kursi roda. Jadi untuk SLB atau MLB ini jamban atau WC-nya memang harus disesuaikan dengan siswanya. Tentu termasuk juga dengan gurunya. Nah, kita lihat capaian relatif dari butir IPR 10 ini. Sekolah luar biasa atau madrasah luar biasa ini akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika terdapat lebih dari 2 unit jamban. Jadi saya ulang, terdapat lebih dari 2. Jadi lebih dari 2, bukan 2. Untuk tunagrahita dan atau tunadaksa, minimum salah satu unit jamban merupakan unit yang dapat digunakan oleh untuk berkebutuhan khusus, termasuk pengguna kursi roda. Jadi minimal 3 WC-nya. Dan ada yang bisa digunakan oleh berkebutuhan khusus, terutama yang kursi roda. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika terdapat 2 unit jamban. Jadi tidak lebih, hanya 2. Ada jamban untuk tunagrahita atau tunadaksa. Minimum salah satu unit jambannya merupakan unit yang dapat digunakan oleh anak berkebutuhan khusus, termasuk pengguna kursi roda. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika hanya terdapat 1 jamban atau WC. Jamban untuk tunagrahita atau tunadaksa merupakan ada yang bisa digunakan oleh pemilik kursi roda. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 jika hanya terdapat 1 unit jamban untuk bersama. Tentu akan kesulitan siswa-siswa dengan kekhususan tertentu. Dokumen yang dibutuhkan untuk IPR 10 ini tentu ya jumlah unit WC yang tersedia, kemudian tentu daftar jumlah siswa berdasarkan kekhususannya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, begitulah
langkah-langkah yang kita lakukan untuk memahami dan menyiapkan dokumen untuk butir-butir IPR dan sekaligus melihat capaian relatifnya. Saya tetap mengingatkan kembali agar satu, operator memastikan bahwa semua data tersebut sudah diupdate dengan benar dan sudah di-upload ke Dapodik atau emis sekolah atau madrasah. Kedua, saya sarankan setiap dokumen dan bukti IPR dibuat hard copy atau print out-nya, disimpan dalam satu map. Setiap satu map memuat satu butir IPR, sehingga akan terdapat 10 map, yaitu map untuk IPR ke-1 sampai IPR 10. Baiklah Bapak dan Ibu warga SLB dan MLB yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita. Saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari dedikasi di bidang pendidikan. Sekali lagi saya ingatkan, terdapat beberapa video saya yang berbicara atau membicarakan akreditasi sekolah dan madrasah ini. Tidak hanya butir-butir IPR, tetapi juga memahami butir-butir kinerja sekolah atau madrasah. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan, silakan dilihat IJ Nauman Channel. Dan harapan saya tentu jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum pernah dan like ya.